Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube RHO Official. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita agungkan selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, sebelum hamba membaca dan merenungkan firman Tuhan, hamba tak lupa berdoa buat pendukung setia YouTube channel ini, dimanapun mereka berada, dalam situasi dan keadaan apapun yang mereka alami pada hari ini. Tuhan berikan jalan terbaik bagi mereka. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Yang punya persoalan masalah apapun, Tuhan berikan jalan terbaik bagi mereka. Engkau yang memberkati mereka. Kesehatan mereka Tuhan Engkau berkati. Berikan umur panjang bagi mereka. Dan terkhusus mereka yang mungkin saat ini berduka, Tuhan Engkau hibur mereka. Kami terus percaya bahwa kami punya Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami dalam situasi dan keadaan apapun yang kami alami. Engkau Tuhan memberikan jalan terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan hari ini dapat menjadi berkat baru dalam kehidupan kami. Dan kami terus belajar untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada, dalam situasi dan keadaan apapun. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di sana firman Tuhan menggambarkan tentang dua kelompok orang, yaitu kelompok orang benar dan kelompok orang fasik. Misalnya ayat 1 sampai ayat ke-3 menggambarkan tentang kehidupan kelompok orang benar. Ayat 4 dan ayat ke-5 berbicara tentang kehidupan orang fasik. Lalu ayat 6 berbicara tentang akhir kehidupan dari orang benar dan orang fasik.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang benar yang digambarkan dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga adalah orang-orang yang setiap hari merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan melakukan firman itu dalam kehidupan mereka. Seperti yang kita lihat di ayat yang pertama. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua berbicara tentang kesukaan orang benar yang hidupnya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang benar selalu menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Ia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, sekalipun ia diremehkan ataupun tidak dianggap di tengah-tengah komunitas orang fasik. Tetapi kehidupan orang benar, apapun yang dilakukannya selalu berhasil, dan kehidupannya selalu dipelihara oleh Tuhan. Seperti yang kita lihat di ayat yang ketiga, orang benar sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini menggambarkan kehidupan orang benar yang selalu melakukan perintah Tuhan dan taat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbeda dengan kehidupan orang fasik yang digambarkan dalam ayat yang keempat dan ayat kelima. Di sana firman Tuhan berkata demikian, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelakuan orang fasik selalu memikirkan keuntungan dirinya sendiri, yang tidak memikirkan diri orang lain. Apa saja yang diperbuatnya sudah pasti akan membawa kerugian bagi orang lain. Ia tidak mengenal belas kasihan. Ia selalu mengutamakan dirinya sendiri, dan ia tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sekalipun ia mengerti bahwa hal yang dilakukannya adalah salah di hadapan Tuhan. Namun karena keinginan daging yang begitu sangat kuat menguasai hidupnya, ia benar-benar melakukan segala sesuatu dengan penuh keinginan dagingnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-6 berbicara tentang nasib akhir dari kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan selalu dipelihara dan selalu diberikan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Yang tidak pernah ia pikirkan, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Itulah nasib akhir dari kehidupan orang benar. Ia mendapat bagian dalam kerajaan sorga, karena segala sesuatu yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang benar tidak berkompromi dengan hal-hal yang jahat, dan kehidupan orang benar selalu dipelihara oleh Tuhan. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang fasik sekalipun penuh dengan kemewahan di dalam dunia ini, namun hidupnya akan tetap berada dalam kebinasaan. Ia tidak akan mengalami yang namanya sukacita. Ia tetap hidup dalam penderitaan karena firman Tuhan sudah menggambarkan kehidupan orang fasik. Akhir hidupnya akan menuju kepada kebinasaan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita belajar tentang dua kehidupan orang benar dan orang fasik, yang menggambarkan akhir kehidupan orang fasik akan menuju kebinasaan, tetapi akhir hidup orang benar akan menuju kepada keselamatan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Akhir hidup orang benar akan terus dipelihara oleh Tuhan. Mari kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Ataukah hidup kita masih jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita boleh belajar tentang kehidupan orang benar yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan kehidupan orang benar tidak berjalan sesuai dengan nasihat orang fasik, tetapi kehidupan orang benar sesuai dengan firman Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk selalu menyadari hidup kita di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, bukan menganggap diri kita paling benar di hadapan Tuhan, tetapi datanglah kepada Tuhan, menyadari hidup kita adalah orang yang hina, orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dengan begitu, kita akan mengakui setiap dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan, dan kita akan meminta pengampunan daripada Tuhan. Berbeda dengan orang yang datang kepada Tuhan merasa dirinya paling benar dan paling suci. Itulah kehidupan orang fasik. Merasa dirinya adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, yang tidak membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, datang kepada Tuhan untuk menyadari dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, bukan menganggap diri kita paling benar dan suci di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada hari ini, sadarilah hidup kita bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, kita selalu membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan mencari Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita lakukan dimanapun kita berada. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dialah satu-satunya Allah yang menuntun dan memelihara kehidupan kita dalam berbagai situasi dan keadaan apapun yang kita hadapi. Dia Tuhan yang memimpin dan memberikan jalan terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini, mengajarkan tentang kehidupan yang benar dan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, ketika kami mengecewakan Engkau dan kami tidak menyadari perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni kami. Saat ini kami datang dan menyadari hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang akan kami lakukan pasti akan berujung kepada kebinasaan. Tetapi karena Tuhan dalam hidup kami, Engkau yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami, dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami dan yang selalu memberikan jalan terbaik. Engkau yang memimpin hidup kami menuju keselamatan, dan Engkau yang pelihara setiap hidup kami. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan, Engkau yang akan sediakan. Saat ini hamba berdoa buat mereka yang terus mengikuti renungan harian di dalam YouTube channel ini. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka dalam situasi dan keadaan apapun. Tuhan, Engkau yang melihat hati mereka. Hamba percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
Tuhan, Engkau yang akan menjawab setiap pergumulan doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sangat bersyukur buat firman-Mu hari ini, mengajarkan kami tentang kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, biar kami menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Jauhkan kami dari segala ancaman bahaya, maut, kecelakaan apapun yang selalu mengintimidasi kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah hidup kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Ketika Tuhan yang memimpin hidup kami, segala sesuatu yang tanpa kami rencanakan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan Engkau berkati. Hanya kepada-Mu Sang Pemilik firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.